Pagi Alay, gimana kabarnya? Gak apa-apa nih kalau saya panggil Alay? Iya nggak apa-apa, nyaman ya. Jadi karena jadi saya juga akan memperkenalkan nama ya. Perkenalkan nama saya Anastasia. Mbak Alain bisa manggil saya Bapak, Mbak Kakak, Ibu, terserah semuanya Alain jam. Jadi selalu jadi sering manggil Mbak Alain aja. Tadi kira-kira Mbak Alain dari mana? Enggak dari mana? Ini sebenarnya nggak ada kelas, jadi saya berangkat dari rumah. Oh iya, malah kuliah di mana? Oh di UM dekat ya berarti? Iya. Ya sudah nyaman. Jadi di sini kita akan melakukan Mbak Alain di sini bebas ya untuk menceritakan apa aja, terserah Mbak Alain seperti Mbak Alain karena di sini saya mempunyai asas kemanusiaan, jadi semua manusia akan Mbak Alain pada saat itu ya cuma Mbak Alain dan saya yang mengetahui ya. Kira-kira kita membutuhkan mungkin sampai 25 menitan cukup sih. Saya juga bingung apa yang saya katakan, tapi setiap kali apa yang kepikiran saya itu kayak overthinking banget gitu loh. Kenapa? Kalau tiap kali saya di rumah gitu ya pas-pasan, kan saya ada semalam kalinya kebetulan di kos. Terus asalnya dari cerita sama ya sendiri pas saya pulang jangan ini itu kalau mereka tuh belajar itu harus bisa banggain mereka, saya harus bisa membuat mereka bahagia atas pencapaian saya atau yang lain tentang diri saya. Terus ya itu terima kasih ya orang tua saya berpikir kalau nanti saya nggak jadi apa-apa udah selesaikan semuanya demi anak-anaknya, tapi kayak saya nggak memberikan kontribusi apapun kepada mereka. Nah itu tuh di situ saya kayak deg gitu rasanya. Tapi entah kenapa kan saya punya ketakutan tapi kan kalau untuk mencoba sesuatu yang baru yang saya coba, saya tuh takut di pikiran saya tuh berarti kalau aku gagal padahal itu sebenarnya saya coba, tapi kayak ketakutan itu tuh ada ketakutan itu pasti ada di pikiran saya
nggak usah coba ini deh, akhirnya sih dokunya ya gagal. Terus aku dari pas di rumah itu kadang tuh kalau orang tua kerja itu kan biasa ya kayak ada cerita-cerita di sekolahnya kayak gitu, kayak itu namanya pernah orang tua itu cerita tentang pencapaian anak temannya. Niatnya baik bu, cuma sharing aja dan nggak ada membandingkan dengan saya tuh nggak sama sekali ya, sekedar cuma berbagi cerita aja. Itu habis keterima di sini loh, itu habis ini loh, tapi nggak ada unsur membandingkan dengan saya. Tapi kayak tersebut itu membuat diri saya kayak jadi aduh gimana ya, terus diri saya juga harus bisa yang kayak gitu ya. Nanti orang tua saya tuh nggak membawa cerita tentang cerita anak temannya, tapi saya juga bisa dimengerti dari ceritanya sama saya. Terus karena saya kan tahu ya seperti itu gitu. Tapi entah kenapa saya tuh kalau mencoba hal baru itu nggak mau, gagal, terus kayak malah jadi saya takut, tapi saya tuh nggak tahu harus ngapain biar bisa jadi apa-apa gitu. Jadi rasa takut itu mengganggu ya, rasa takut. Tapi kalau saya ketika membayangkan rasa takut ini gimana saya nyalinya, tidak tahu buat apa ya. Jadi ya ini ya biasanya sering berpikir tentang masa depannya, sering overthinking tentang masa depannya gitu. Mbak tuh merasa kayak nanti ini saya jadi apa ya, apakah saya berhasil, sedangkan kan kita nggak tahu nih masa depan tuh kayak gimana gitu. Dan setiap Mbak pulang kampung lah ceritanya, kalau ngeliat orang tua Mbak capek itu pasti Mbak ngerasa kayak aduh Mbak harus membahagiakan mereka, harus membuat mereka bangga. Dan juga ada satu momen dimana Mbak tidak merasa dibandingkan, namun Mbak merasa bahwa apakah cerita saya akan sama dengan orang yang dicerita orang tua tersebut, kan orang tua Mbak tersebut. Di situ Mbak merasa bahwa Mbak apa ya, merasa dibandingkan tapi enggak gitu. Jadi itu perasaan itu ya sebetulnya orang tuanya itu bandingin anaknya dengan siapa, cuma ya merasa aja. Iya saya tuh kayak merasa aja. Terus dari orang tua itu juga tidak ada tuntutan sebenarnya, tapi ya itu di dalam diri saya sendiri. Jadi perasaan itu muncul ketika Mbak itu merasa bahwa sebenarnya nggak dibandingin, cuma perasaan Mbak aja yang overthinking ya kayak tapi nyatanya kan enggak. Lalu apakah Mbak pernah berada di fase Mbak gagal terus Mbak kecewa? Kalau itu nggak ada sih, dulu ya dulu tuh pas waktu sekolah itu kayak pernah ikut olimpiade gitu loh. Itu enggak 1-2 kali, itu enggak 3 kali lebih kalau nggak salah. Tapi di setiap olimpiade itu kan ya saya niatnya buat saya harus bisa nih nggak jadi juara tuh enggak, tapi kayak kan setelah olimpiade biasanya ada perhitungan dari nilainya itu ya paling enggak saya tuh masuk besar iya mungkin walaupun nggak jadi juaranya, tapi sebenarnya namanya itu akan diatas dulu. Tapi kali saya ikut saya tidak pernah namanya nilai saya tuh baik, padahal di sebelum hari tersebut saya tuh belajar juga iya, berdoa pun juga iya, tapi hasilnya itu kayak
sesuai ekspektasi saya. Terus saya beberapa seperti itu saya sebenarnya saya nggak tahu sih saya kecepatan, tapi dari diri saya itu kecewa sama diri sendiri, kecewa sama diri sendiri. Mbak Alay ini sebenarnya tidak terlalu menuntut diri untuk berada di peringkat 1, 2, 3, namun Mbak Alay berpikir bahwa sepertinya ini saya seenggaknya nama saya di atas, namun ekspektasi Mbak Alay itu sehingga ketika Mbak Alay mungkin berada di tidak Mbak Alay inginkan itu Mbak Alay merasa gagal. Iya, tapi Mbak Alay tidak menuntut diri untuk beraksi banget. Itu kadang yang buat saya bingung, gimana sih sebenarnya di satu sisi saya takut saya gagal, tapi di sisi lain saya tuh tidak terlalu menuntut diri yang terlalu ini gitu. Lalu perasaan apa yang ketika Mbak lain bisa dikatakan ekspektasi Mbak lain ini itu tidak sesuai. Yang pastinya kecewa ya, terus kayak merasa bersalah juga sama orang tua. Jadi takut buat kayak mencoba dengan gitu sih. Meskipun yang seperti Mbak Alay ucapkan tadi, Mbak Alay ini tidak terlalu menuntut Mbak Alay, tidak menuntut Mbak Alay ceritanya, namun Mbak Alay ini ketika bisa dikatakan berada di titik ini, Mbak Alay akan bersalah sama Mbak Alay. Mbak Alay akan merasa gagal, Mbak Alay akan merasa kecewa sama diri sendiri. Maka itu timbul perasaan menyalahkan diri sendiri atau bagaimana? Terus kayak iya sih apalagi tuh menurut saya sebagai anak ya, orang itu tidak baik banget ya, itu ya saya tahu hanya orang tua ke anak, tapi kayak mereka tuh kayak saya harus ini harus itu, terus kayak kan ini kayak di kampus kan ada banyak juga program MKR gitu ya, terus kayak ada outbound juga nanti kan bisa kan dari SKS kita juga kalau ada info itu biasanya kalau orang tua saya info tuh di-share ke saya, terus ditanya mau ikut enggak gitu. Sebenarnya tapi saya pasti kalau saya ambil orang tua itu saya tuh senang pastinya, tapi di sisi lain saya tuh di dalam diri saya tuh enggak yang ada aja dijalanin dulu, tapi tuh saya tuh juga tahu pasti kalau saya ambil ini ikut ini pasti orang tua saya tuh senang. Terus kalau selama eksposnya tapi tetap dilakukan, tapi itu mana ya nggak jadi merasa bersalah itu nggak jadi apa-apa. Sepertinya semua harus Mbak Alay tahu seperti Mbak Alay itu sangat memikirkan itu atas dasar kebahagiaan orang Mbak Alay itu bisa dikira cuma satu. Saya melihat Mbak Alay ini mempunyai semangat tinggi untuk belajar hal baru, namun karena seperti Mbak Alay yang takut gagal, takut zaman orang tua itu yang membuat Mbak Alay mungkin
malah ngedrop semangatnya untuk kayak aku takut mencoba, aku takut gagal, aku takut direlakan orang tua gitu. Terus di sisi lain juga kalau aku nggak hamil ini nanti anak aku gimana ya, nanti mungkin mereka juga sedih, tapi mereka tidak pernah menekan itu kepada saya. Tapi saya mikir sih, kayak orang tua saya udah kerja keras, masa saya sebagai anak nggak ada kontribusinya sih buat kebahagiaan mereka, walaupun mereka saya itu tidak akan pernah bisa membalas mereka kepada saya, tapi setidaknya saya itu mampu memberikan satu hal yang baik gitu untuk saya sangat. Jadi Mbak Alay ini seperti yang saya kalimat tadi pada Mbak Alay, apakah Mbak Alay merasa gagal, merasa kecewa sama hasil ketika seperti yang tadi nilai Mbak Alay tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu kira-kira ketika ada serangan dari orang tua yang ketika contohnya udah lepas atau apa itu, ketika Mbak Alay bisa dikatakan nilainya agak ke bawah, apakah ada respon terus? Sebenarnya kalau dari orang tua nggak ada respon khusus, kayak mereka malah biasa-biasa aja, mereka malah respon udah nggak apa-apa, uangnya itu pastinya terus coba lagi pasti ada kayak uangnya itu pasti kebanyakan nanti akan bekerja tapi karena apa itu kegagalan saya nggak satu atau dua kali, apapun yang kurang lah saya tuh setidaknya kayak dan jadi balas jadi jika kamu mempunyai kegagalan satu kali, kamu tuh jadi malas kayak nyobain gitu ya. Iya, jadi lebih baik nggak usah deh. Jadi saya melihat di situ itu situation yang kamu membebani diri sendiri dengan pemikiran-pemikiran kamu tadi, seperti yang takut gagal, kamu takut mengucapkan orang tua, takut masa depan itu disesuaikan dengan kamu, sedangkan kita belum tahu masa depan itu bagaimana. Karena usaha kita sekarang kan perlu biaya paling banyak atau biaya paling banyak menekan semuanya itu dengan ekstra dengan perasaan dan tindakan terkadang ya bisa menekan ya, tapi enggak juga sih, kayak cuma beberapa waktu menekan, tapi beberapa waktu lagi kayak sudah biasa aja, tapi pada saat tertekan itu tetap ada yang saya paham, perasaan tertekan ya, karena ketika kamu sedang overthinking apakah betul bagaimana kamu takut gagal, takut mengecewakan orang tua, itu titik dimana memang kamu merasa tertekan. Iya, atau ketika kamu ingin melakukan sesuatu seperti yang tadi yang kamu ceritakan kepada saya, yang ketika orang tua kamu seperti memberikan info untuk suatu perlombaan atau gimana, yang rasa takut gagalnya itu kamu 17 Agustus itu memang harus sampai puncak. kayaknya saya nanti Upacara ini deh kehamilan di sana. itu termasuk ini juga. Iya, tidak bisa dijerat juga 14 tapi kan kalau Agustus itu harus berangkat kayak dan info idealnya sampai Agustus di tanggal 17 saya tuh kan informasi pas sekolah tuh juga kayak berapa minggu berapa minggu atau sekitar kalau nggak mau bilang nggak mau, ya kalau mau ikut bilang ikut. Iya, coba diceritakan dulu dari satu sisi saya tuh sebenarnya kayak mau
kalau orang tua kayak misalkan saya tuh mau ikut ini biar orang tua saya tuh senang entah nanti hasilnya tuh kayak gimana, setidaknya saya tuh kayak ada niat buat mencoba yang baru, tapi saya itu ya gitu yang ada aja di jalan apa sedang sedangkan mbak kan tadi katakan bahwa mbak ingin membahagiakan orang tua dan sekarang ingin melakukan sesuatu yang perintah dari mereka seperti itu yang membantu, apa yang membuat mbak sering merasa malas mbak berpikir bahwa kayaknya menjalani ini aja ya itu jadi mbak ini sangat ini ya emang takut gagal itu dan takut mengecewakan orang tua. Tapi kayak hasilnya bukan kayak ekspektasi saya, jadi karena aku sekarang kayak ada info-info gitu saya tuh kayak karena aku gagal tersebut yang membuat saya nggak usah ikutin memberikan layanan baik dan klien yang misalkan akhirnya ayo cuma sampai 2 hari pasti dimakan satu ini itu bukan sesuai SOP. Tadi mbak kan menyebutkan bahwa pada saat jadi itu nggak berkesan dengan orang tua mbak yang kan sebenarnya itu tidak menuntut mbak, tapi karena mungkin rasa takut gagal dan pemikiran mbak itu yang membuat mbak kayaknya memilih kuliah karena memang sudah ada rasa kecewa dari karena olimpiade yang nggak benar ekspektasi saya itu cukup tinggi, lalu apakah sekarang sama seperti itu mungkin rasa takut itu masih ada ya, masih ada sampai sekarang. Terus kan apalagi itu kan terus berjalan terus terus dia kuliah dan itu juga gak kecil namanya terus orang-orang itu mengembalikan saya juga gak sedikit itu kan jadi kayak pemikiran saya nanti setelah lulus kuliah ngapain ya, jadi balik berpikir kayak nanti kalau lulus kuliah apakah saya bisa membanggakan orang tua, apakah saya bisa membanggakan orang tua saya, dan itu yang membuat mbak overthinking. Lalu apa alasannya takut mencoba hal baru, sedangkan bahkan sudah di bangku perkuliahan otomatis sistem pembelajarannya, sistem contohnya ketika mempunyai perlombaan itu kan berbeda. Lalu apa yang membuat mbak bilang tidak ingin mengikutinya selain rasa takut gagal tadi? Kalau selain rasa takut gagal nggak ada sih, soalnya pemikiran saya ya cuma itu aja, takut gagal terus juga kayak takut kayaknya nggak seperti saya tuh bukannya nggak mampu ya, belum mampu buat keluar dari zona nyaman saya gitu. Jadi kalau pikiran saya ya udah jalan-jalan aja. Jadi mbak Alain ini bisa dibilang aku tuh mencoba hal baru ya. Iya gitu. Jadi kayak mbak itu masih stuck di zona nyamannya mbak ya. Kayak ya udah sih jalanin aja gitu. Yang penting yang penting ke kamu. Lalu bagaimana ketika mbak Alain di dalam ruang kelas ketika belajar itu mbak Alain aktif bertanya atau menjawab? Enggak sih, saya itu tipenya kalau di kelas misal dosen nanya ya teman pas teman-teman presentasi ada pertanyaan gitu, saya tanya juga kayak diskusi saya itu
konsekuensi. kelas juga, karena saya takut kalau yang saya omongin itu salah gitu loh. Jadi emang udah melekat banget ya di pikiran nyoba lain yang takut salah, takut gagal gitu. Walaupun padahal saya juga tahu orang tua tuh nggak mau gitu. Ada tuntutan dari orang tua kok sebenarnya, tapi entah di dalam diri saya tuh kenapa ada kata saya terus sama si balai ini Orang-orang yang saya ketahui terus apa kan sebenarnya ini bukan pure kesalahan